warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NetAcad CCNF versi 7 15 activity 15.6 dan IP4 and IPv6 static and default. Oke, kita akan mulai aja activity 15.6.1 ini kita lihat addressing table-nya, lalu device interface dan IP address dan prefix-nya. Oke, kita lihat untuk objektifnya seperti apa. Kita lihat ini objektifnya di packet tracer summary activity. You will configure static default and floating static routes for both the IP versi 4 dan IP versi 6 protokol. Oke, configure IP versi 4 static floating static default routes, configure IP versi 6 static floating static default routes, configure IP4 static and floating static routes to internal LANs, configure IP versi 6 static floating static route to internal LANs, configure IP versi 4 host routes, configure IP versi 6 host route. Oke, itu adalah objektifnya. Lalu yang berikutnya adalah breakdown dan skenario-nya. In this activity you will configure IP versi 4 dan IP versi 6 default static and floating static routes. Oke, di sini ada note, the static routing approach that used in this lab is used as your ability to configure different type of static routes only. This approach might not reflect networking by practices. Oke, berikutnya kita akan lihat instruksinya seperti apa. Part 1, configure IPv4 static floating static default routes. Oke, the packet tracer network requires static routes to provide internet access to internal LAN user through the ESPs. In addition, ESP routes static routes to reach internal LANs. In the part of the activity, you will configure IP versi 4 static default routes and floating default routes to add redundancy to the network. Oke, ini untuk step satunya. Configure an IP versi 4 static default routes on edge routes. Configure directly connect IP versi 4 default static route. This primary default route should be through ISP1. Oke, ini edge route-nya. Ini ya edge route-nya. Kita akan configure dari edge route ini, lalu IPv4-nya untuk statiknya ke ISP1. Oke, kita akan coba. Di sini menggunakan serialnya 0000 sama dari edge ke router menggunakan serial 000. Oke. Oke, kita kembali lagi ke table address-nya. Kita lihat serialnya. Nah, ini dia IP-nya 10.10.10.10.1. Oke, kita buka edge-nya. Oke, kita bukanya. Kita enable configuration terminal, lalu IP root 000. Oke, 0000 subnet max-nya. Oke, sekarang berikutnya interface-nya adalah serial 000. Oke, kita gunakan serial 0/0/0. Oke, sekarang kita ke step 2, configure IP4 floating static default routes on edge router. Configure directory default route. The default route should be through route ESP2. It should have an administrative distance of 5. Nanti administrative distance-nya adalah 5. Kita harus nanti kita akan setting. Oke, floating static default routes-nya. Oke, kita lihat. Ini configure edge router ke ISP2. Nah, oke, ini dia.
static routes. Oke, ini adalah serialnya, adalah serial 001. Oke, untuk menuju ESP2 nya kita buka Edge routernya. Sama yang kita lakukan adalah IP root nya juga, kita gunakan 000 serialnya adalah 0 garis miring 0 garis miring 1. Oke, garis 001. Oke. Oke, distance metric for roots nya tadi dibilang adalah administrative distance nya adalah 5. Oke, berarti kita kasih di sini adalah 5. Oke, kita part 2, configure IPv6 static and floating static default routes. In this part activity, you will configure IPv6 static default and floating static default routes for IPv6. Step 1, configure an IPv6 static default route. On edge route, configure a next hop static default route. Kita configure next hop. This primary default be router ISP1. Gunakan next hop-nya. Kita harus ngecek IPv6 dari serial 000 nya di ESP1. Kita lihat addressing table-nya ESP1 dan IP versi 6 nya adalah yang ini. Kita copy, kita akan gunakan ini. Oke, kita kopikan, kita buka Edge routernya lagi, kita lakukan IPv6 root double colon /0, lalu tadi next hop addressnya, nah ini kita gunakan IPv6 address of next hop. Oke, kita pastein yang tadi kita copy, lalu kita enter. Oke, step 2, configure an IPv6 floating static default route. On Edge router, configure next hop versi 6 floating static default routes. The route should be a via router ISP2 use administrative distance-nya adalah 5. Oke, kita konfigurasi IP6-nya ke ISP2 ya. Ya, kita gunakan ke ISP2. Kita akan konfigurasinya menggunakan IP next hop-nya, IP versi 6 dari ESP2 yang ada di serial 001. Kita buka addressing table lagi. Nah, ini dia. Kita kopikan lagi, lalu kita buka Edge routernya lagi. Kita gunakan IPv6 root sama slow. Kita pastekan, lima ya tadi administrative distance-nya. Oke. Part 3, configure IPv4 static and floating static routes internal LAN. In this part lab, you will configure static floating static router from SP routes to internal LAN. Step yang pertama, configure IPv4 static routes to internal LAN. On ESP1, configure a next hop IPv4 static routes to LAN 1 network through Edge routes. Oke, kita lihat topologinya. Kita lihat internal LAN-nya, LAN 1 dan LAN 2. Lalu ini adalah network address-nya, LAN 1 192.168.10.16 dengan prefixnya 28, LAN 2 192.168.11.32 dan 11.27. Ini adalah dua internal LAN-nya ya. Oke. Dari SP1 kita akan konfigurasinya untuk status IPv4 nya untuk
dari DSP ESP1. Oke, bisa configure next hop IPv4. Berarti LAN 1 dan LAN 2 kita gunakan IP versi 4 ya, melalui Edge router ya. Oke, kita lihat IP addressing table-nya. Edge routernya kita lihat ini. Oke, ini kita kopikan, lalu kemudian kita akan ISP1 nya, kita ke ISP1. Oke, enable, lalu configure terminal IP root, itu adalah 192.168.10.16. 192.168.10.16, prefixnya adalah 28, berarti ini destination prefix max-nya 255.240 ya, 2040 berarti kalau 28. Oke, kita masukin juga spesifikasi dari Edge root-nya. Kita kopikan yang tadi dari Edge-nya, kita enter. Kita juga akan konfigurasi di LAN 2 nya juga sama, kita akan konfigurasi di LAN 2 nya. Baik, kita IP root 192.168.11.32 dan prefixnya 27, arti 255.254. Oke, kita gunakan next hop-nya yang sama untuk mendapatkan LAN 2. Kita pastekan saja 10.10.10.10.2, kita enter. Oke. Step 2, configure IPv4 static routes to internal LAN. On ESP1, configure directly connected floating static routes to LAN 1 through the ESP2 routes. Use an administrative distance of 5. You on ESP1, configure a directly connected floating static routes to LAN 2 through the ESP2 router. Use an administrative distance of 5. Oke, kita akan lakukan konfigurasinya pada static routes-nya kepada LAN 1 dan LAN 2 nya melalui ISP2. Oke. Distance directly connected floating static routes. SP1 ke gig 00, kita gunakan SP1 nya lagi. Tadi kita IP root kita copy dari sini aja, kita kopikan lalu kita pastekan. Ini sama aja tapi next hop-nya yang berbeda. Oke, next hop G00 gig 00. Distance-nya juga adalah 5, jangan lupa. Oke. Nah, sama kita kopikan lagi untuk yang LAN 2 nya. Kita kopikan LAN 2 ya, sama gig-nya 00 juga dan distance-nya juga 5. Oke. Part 4, configure IPv6 static and floating static routes to internal LAN. Step 1, configure IPv6 static routes to internal LAN. On ESP1, configure a next hop IPv6 static routes to LAN 1 network through Edge router. On ESP1, configure next hop 1 to LAN 2 network through Edge router juga. Oke, kita gunakan next hop-nya adalah IP versi 6 kepada LAN 1 dan LAN 2. Oke, kita next hop-nya di sini ya, pakai serial 000 untuk dapat IP versi 6-nya.
Oke, kita lihat addressing table-nya. Ini dia. Ini IP versi 6-nya. Oke. Kita balik lagi ke SP1. IP v6 root networknya. Nah, ini LAN untuk LAN 1 2001 db8 1 10 64. Oke, ini dia ya. Oke, kita next hopnya kita pastikan aja. Oke, ini dia. Oke, nanti kita setting untuk line 2 nya. IPv6 root tadi berbeda ya IP nya, yaitu 2001 db8 colon 1 colon 11 double colon 64. Next hopnya, nah ini sama yang tadi next hopnya, kita enter. Oke, step 2, configure IPv6 floating static routes to internal LAN. On ISP1, configure next hop floating route to LAN 1. ISP2 use administrative distance 5. Sama untuk yang ininya juga, kita guna untuk LAN 2 dengan ISP2 dengan use distance-nya juga 5. If your configure has been complete correctly, you should be able ping web server from the host LAN 1 and LAN 2. In addition, if memory loading down, connectivity between the LAN host and web server is still access. Oke, kita akan lakukan konfigurasi untuk floating static routes-nya untuk versi 6 LAN 1, LAN dan 2 melalui ISP2. Kita akan next hop-nya. Oke, kita lihat ISP2 G00 ya, ini kita kopikan, kita kembali lagi, kita lihat. Oke, ISP1 Oke, komen yang kita udah punya sebenarnya. Nah, ini dia, kita tinggal ganti ini saja next hop-nya. Kita pastikan saja, kita kopikan ini, kita kopikan komen yang sebelumnya, kita taruh di depannya, kita pastikan di depan. Oke, kita next hop address-nya saja yang berubah. Administrative distance-nya adalah 5 tadi. Oke. Sama yang kita lakukan untuk yang kedua juga. Untuk LAN 2-nya. Ini IP versi 4 ya, sorry. IPv6-nya. Oke, ini kita kopikan, kita pastekan, lalu add 5 juga. Oke. Part 5, configure host root. User and corporate network frequently access server without important customer. In the static activity, add router, configure IPv4, either like the connect host root the customer server. Kita lihat customer servernya, kita akan konfigurasi untuk host rootnya di add router.
On Edge router, configure an IPv4 directly connect the floating host route to customer server. Use administrator systemnya adalah 5 sama. Oke, serialnya 000. Kita buka Edge router ya. Enable config IP route. Ini dia IP-nya ke customer server 198.0.0.10. Prefixnya 255.255.255. Serialnya adalah 000. Oke, selanjutnya kita konfigurasi melalui ESP2. Oke, serialnya 0001. Oke, kita menuju ESP2. Oke, kita kopikan saja. Kita kopikan, lalu kita ganti serialnya aja menjadi 0001. Kita gantikan serial 001. Ya, administratif distance-nya adalah 5. Oke. Ini. Oke, step 2. Configure IPv6 host routes. On edge routes, configure IPv6 next hop route to customer server through ESP1. Next hop host. Ini IPv6 pada serial 000. Ini dia customer server versi 6 nya. Oke, ini dia ya, kita kopikan, kita buka Edge routernya. IPv6 root 2001 db8 ff 10. Next hopnya kita kopikan. Oke. Sama untuk lewat ISP2 nya. Untuk yang 001 nya, serial 0001 nya di ISP2 kita buka 001. Nah, ini dia. Kita kopikan dulu yang ini, kita copy, kita paste. Nah, ini kita gantikan next hop-nya saja. Oke, kita kopikan dari addressing table-nya tadi. Kita kopikan SP2 serial 001, kita buka IP address-nya. Oke. Distance-nya 5. Oke, semua sudah selesai.